Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini kita masuk ke pertemuan ke-12, ya, pertemuan ke-12 pada tanggal 7 Juni 2023. Ya, tetap semangat kawan-kawan. Kita langsung saja kawan-kawan, ya. Di mana kemarin saya sudah memberikan materi kuliahnya hari ini. Dan jangan lupa teman-teman, ya, untuk passwordnya 1234567 8 ya. Saya ulang lagi 1234567 8 ya. Mudah-mudahan teman-teman tetap menyimak ya, baik dari pembelajaran online dan juga melalui YouTube ini ya. Nah teman-teman, kita akan masuk ke dalam studi kelayakan bisnis ya. Jadi saya agak hang sebentar ya. Studi kelayakan bisnis, kita akan berbicara tentang ya, kita akan bicara tentang tentunya nanti Anda sebagai manajer atau bisnismen ini penting sekali kawan-kawan ya. Mungkin Anda akan bertanya kenapa Pak Jody lebih banyak hitung-hitungan. Ini penting sekali agar Anda bisa menggunakan logika strategi manajemen dengan perhitungan matematika dengan strategi ya. Tidak perlu dengan hitungan jelimet-jelimet, tapi Anda harus tahu ya. Nah, pengambilan keputusan dapat dibagi menjadi 3 macam ya. Pertama, keputusan strategis ya. Ini berbicara keputusan bagaimana menentukan arah kegiatan dalam jangka panjang, long term ya. Kedua adalah keputusan taktis, adalah merupakan bagaimana nanti Anda mengimplementasikan atau menerapkan dari keputusan strategi taktis perlu dilakukan. Anda harus melakukan sangat teliti ya, penting sekali teliti kawan-kawan ya, dan mendetail termasuk pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Ini akan dibicara nanti akan digunakan dalam skripsi kalian ya. Ketiga, keputusan teknis adalah bersifat bagaimana mendukung terlaksananya keputusan strategis yang bersifat jangka panjang. Artinya kawan-kawan, ya, keputusan bagaimana Anda harus bisa menstabilkan ya. Anggaran-anggaran ini harus stabil kawan-kawan ya. Yang dikeluarkan termasuk Anda juga harus bisa mengendalikan ya berbagai pengeluaran aktivitas operasional dengan stabil ya. Sekali lagi ya, Anda harus bisa ya menstabilkan seluruh biaya anggaran ya, dan juga bisa mengendalikan ya berbagai biaya aktivitas operasional dengan stabil sehingga pendek. Jadi ada 3 hal ya, keputusan strategis jangka panjang, lalu keputusan taktis Anda harus bisa mengimplementasikan atau menerapkan ya kawan-kawan. Lalu keputusan teknis ya, bagaimana Anda harus bisa menstabilkan anggaran dan mengendalikan ya. Ini keputusan taktis bersifat jangka pendek ya. Nah, teman-teman perhatikan lagi dalam keputusan ini ada suatu diagram yang cukup sederhana bagaimana menunjukkan suatu proses untuk merinci berbagai masalah ya yang dihadapi oleh perusahaan ya ke dalam komponen-komponen, kemudian Anda berikan alternatif pemecahan berserta risiko-risiko yang akan terjadi ya. Nah, tentunya kawan-kawan, tahap pembuatan pohon keputusan adalah sebagai berikut. Pertama, Anda harus and states of nature including in the tree. This is included as alternative of doing nothing. Ya, pertama buatlah alternatif berbagai pilihan, termasuk alternatif tidak melakukan pengembangan. Ya, tapi kalau tidak melakukan apa-apa juga bahaya sekali kawan-kawan ya. Lalu kedua, pay off or enter at the end of the appropriate branch. This is the place to develop the payoff of achieving this branch. Artinya Anda harus bisa menentukan biaya alternatif ya dan besaran peluang ya yang mungkin terjadi ya, adanya kepastian, adanya kegagalan kawan-kawan ya. Nah, selanjutnya kawan-kawan, ketiga adalah the objective is to determine the expected value of each course of action ya. We accomplish this by starting at the end of the tree, the right hand side ya, di sebelah kanan,
and working toward the beginning of the tree, the left, ya, di kiri, calculating value at each step and pruning alternative that are not as good as order from same node, ya. Artinya ketiga ini Anda harus melakukan perhitungan secara detail dan lengkap dengan metode yang paling sesuai dengan kasus yang sedang dikaji, seperti perhitungan nilai bersih yang diharapkan. Tentunya kita bicara masalah profit, kawan-kawan, ya. Oke, ya, saya harapkan Anda mendengar, ya, sebab saya juga agak ragu-ragu juga kalau Anda off kamera, ya. Nah, teman-teman, dalam pohon keputusan, tolong mute sebentar, ya. Pohon keputusan, pengambilan keputusan, ada beberapa hal, ya, simbol-simbol, ya, simbol keputusan, ya, bisa kita lihat kawan-kawan dalam bentuk kotak. Lalu ada bulat, ya, bundar, ya, simbol kejadian tidak pasti atau alternatif yang lain, ya. Lalu ketiga adalah cabang penghubung, ya. Nah, pohon keputusan atau decision tree, ya, niatnya Anda harus bisa membuat suatu keputusan, ya, keputusan 1, keputusan 2, keputusan 3, atau tidak melakukan apa-apa, ya. Tapi saya tidak menyarankan Anda tidak melakukan apa-apa, ini sangat berbahaya, ya. Artinya Anda tidak melakukan daya juang, kawan-kawan, ya. Pertama, titik pilihan, choice node, ya, artinya merupakan, ya, adalah hasil akhir sebuah keputusan yang diperoleh dari beberapa alternatif dan merupakan suatu pilihan terbaik, ya, atau the best, ya. Jadi Anda harus mencari pilihan yang terbaik atau the best, ya. Lalu berikutnya cabang alternatif branch, ya. Ini berbicara banyak kemungkinan pilihan jawaban suatu persoalan yang berpangkal pada titik pilihan. Pada suatu akhir dari cabang pilihan terdapat nilai atau kemungkinan dari suatu hasil yang diharapkan, ya. Hasil yang diharapkan tentunya keberhasilan, kawan-kawan, ya. Nanti saya bicarakan strategi, mohon dicatat atau di screenshot, ya. Lalu ketiga adalah titik hasil, outcome node, ya. Ini berbicara merupakan hasil dari tiap-tiap cabang dalam keputusan. Bagaimana titik hasil ditandai, ya, dengan sebuah lingkaran pada tiap-tiap cabang keputusan, ya. Oke. Lalu keempat adalah cabang hasil outcome node, ya. Ini berbicara banyaknya kemungkinan bagaimana meraih suatu hasil dari titik hasil, dan pada tiap-tiap ujung alternatif adalah nilai kesuksesan, ya. Kita bicara nilai kesuksesan, ya, atau keberhasilan yang dimana biaya profit yang kita keluarkan harus menjadi nilai kesuksesan, ya. Tentunya kawan-kawan selalu saya memberikan motivasi kepada Anda agar semangat, ya, dengan salam sukses, ya, kawan-kawan, ya. Nah, ini saya bicara kesuksesan, ya, kawan-kawan, ya. Lalu kelima adalah bicara sukses atau payoff, ya, artinya bicara sekumpulan laba, ya, profit, atau biaya yang mungkin dihasilkan yang diakibatkan oleh suatu kombinasi, suatu keputusan, ya, suatu keputusan yang baik, ya, dan suatu keadaan dasar yang acak, ya, suatu keadaan dasar yang mungkin secara random, tapi Anda harus membuat suatu kombinasi, suatu keputusan yang baik, ya, sehingga bisa menghasilkan sekumpulan laba atau benefit, ya. Artinya perusahaan Anda harus bisa menghasilkan profit, ya, secara berkelanjutan atau sustainable, ya. Nah, kita lihat kawan-kawan, ya. Mohon diperhatikan, ya. Bagaimana keputusan sederhana kita ingin menanam kopi dengan melakukan riset, ya. Ya, kita ingin usaha menanam kopi dengan melakukan riset. Artinya dengan uang kita punya misalnya 100 juta, ya. Bisa terjadi sukses panen karena dengan riset memperoleh keuntungan, ya. Artinya Anda sudah mempelajari dengan baik-baik, ya, tidak sekedar ikut-ikutan, ya. Ini saya ingatkan kepada Anda, belajar dengan baik-baik, dengan tidak ikut-ikutan aja, ya. Artinya Anda ingin mempelajari proses keberhasilan suatu usaha, ya. Lalu kedua, bisa juga gagal panen, ya. Gagal panen karena tidak sesuai dengan riset dan sehingga menghasilkan kerugian, ya. Tentunya gagal panen jangan menyalahkan orang lain. Artinya bisa juga Anda kurang meriset, kurang belajar, ya, kurang dalam berbagai hal. Nanti kita lihat, kawan-kawan, ya. Atau Anda punya uang 100 juta, ya, atau Anda punya uang 100 juta didepositkan, ya, di deposito, ya, di bank ABC, ya. Setiap bulan diambil bunganya, ya, ini terserah Anda, ya. Tapi kalau Anda depositokan uangnya, ya, setiap bulan ambil, ya, habis juga, kawan, ya.
artinya Anda tidak melakukan pengembangan dalam keuangan Anda ya. Nah, ini banyak kawan-kawan ya, tidak melakukan pengembangan ya. Nah, gambar di atas bagaimana menjelaskan Anda sebagai investor memiliki dua kondisi alternatif ya, artinya bisa saja Anda mendepositokan uangnya di bank ABC ya, 100 juta, 1 miliar ya, diambil bunganya. Tapi apa Anda harus begitu? Deposito, ambil uangnya ya, tidak berkembang ya, atau mungkin ya karena Anda mampu, anak orang kaya ya, enak-enak opang-opang kaki. Nah, ini saya tidak mengajarkan, Anda harus berjuang, stop ya, ini penting sekali ya. Lalu keputusan menanam coklat bisa kondisi sukses panen atau dengan untung ya, atau gagal panen dan rugi ya. Tentunya kawan-kawan investor dalam memilih suatu bisnis, misalnya menanam coklat, maka artinya Anda harus siap mengambil resiko. Tapi resiko bisa diperkecil kawan-kawan ya. Jika ya lebih memilih uang di bank dan mendapatkan bunga secara rutin, investor tidak mengambil risiko. Ya tentu investor atau Anda tidak mengambil risiko ya, karena tinggal ambil bunganya ya enak ya. Tapi apakah uang Anda berkembang ya? Nah, dalam bisnis ada dua kegagalan dalam investasi. Ya, pertama disebabkan Anda tidak paham sama sekali tentang bisnis yang dijalani, ya ikut-ikutan ya. Ada bisnis orang lain ya, bikin minimarket ikut semua ya. Dia hanya paham secara umum nyata, hanya berbicara profit ya. Hanya berbicara instan, pasti untung ya. Belum mengenal pasar secara detail termasuk mentalitas, semangat juang, belum menunjukkan sifat usahawan sejati atau sifat semangat Anda untuk mencapai gelar sarjana belum Anda kobarkan. Nah, ini penting sekali kawan-kawan. Lalu kegagalan kedua disebabkan kurangnya hati-hati ya, artinya kurang prudensial ya, bagaimana mengambil keputusan, sering dilakukan secara jangka pendek dengan meraih keuntungan besar, hanya memikirkan keuntungan besar ya. Oh, orang ini usaha ini ada untung 100 juta, kita ikut-ikutan ya. Nah, pada saat ini kondisi pengalaman sebagai pengusaha, manajer masih semangat rendah ya, termasuk kesalahan ya yang belum menghargai proses keberhasilan ya. Banyak terjadi ya, hanya melihat usaha Bapak A lagi sukses ya, ada ikut-ikutan ya, inginnya cepat ya, cepat kaya seperti ya siapa yang nggak tahu ya, yang kadang-kala ada di iklan YouTube, wah murah banget ya, 1 miliar, wah murah banget. Nah ini belum menghargai proses keberhasilan kawan-kawan ya. Nah kawan-kawan, contoh kita lihat lagi ya bagaimana ya pabrik roti Kaleng Lezat ya pada kondisi ekonomi ya, ini sumber dari Bapak Ilham Fahmi ya, bagaimana tindakan keputusan pertama meningkatkan produktivitas dengan cara membangun pabrik baru yang lebih baik di lokasi baru di Kota Depok dan Kota Bekasi ya. Ekonomi bagus 800 juta, ekonomi sedang 520 juta, ekonomi buruk 125 juta ya. Lalu keputusan kedua B ya, bagaimana meningkatkan produktivitas dengan cara merenovasi dan memperluas pabrik lama dan tetap di lokasi lama di Kota Bekasi. Artinya Anda tidak memperluas usaha Anda ya, tapi memperluas pabrik Anda di Kota Bekasi ya dengan biaya 900 juta, ekonomi bagus, ekonomi sedang 650 juta, ekonomi buruk 150 juta ya. Atau Anda punya pilihan ya, karena Anda dapat warisan dari orang tua Anda, jatuh debuk dari langit ya, mempertahankan produktivitas dengan cara tidak melakukan pembangunan apa-apa atau diam saja ya, nothing to do, tidak melakukan apa-apa, pabrik baru ya, dan tetap di pabrik lama di Kota Bekasi ya. Artinya ekonomi bagus 600 juta, ekonomi sedang 350 juta, ekonomi buruk 145 juta. Nah, mana yang Anda pilih ya? Keputusan A, keputusan B, dan keputusan C ya. Kalau Anda cuma mempertahankan produktivitas dengan cara tidak melakukan pengembangan atau tidak melakukan pembangunan pabrik baru, ya Anda sama saja sami mawon ya, Anda stuck di situ ya. Karena kenapa ya? Banyak sekali. Karena dapat warisan dari orang tua, ya udahlah enak-enak aja, enak-enak saja ya. Cukup menikmati warisan ini banyak ya. Tapi ada biaya yang dikeluarkan. Nah, ini ya. Ini menjadi ya kritikan ya buat kita semua ya, agar kita menjadi lulusan sarjana manajemen yang tangguh ya kawan-kawan ya.
Nah, sehingga kita bisa gambarkan ya. Nah, kawan-kawan, mohon diperhatikan ya bagaimana analisa mempertahankan dan mengembangkan produktivitas ya. Artinya keputusan pertama ya, meningkatkan produktivitas dengan cara membangun pabrik baru dan lebih baik di lokasi baru di kota yang baru lagi ya, Bekasi dan Depok ya. Ini gambarnya ya kawan-kawan. Lalu atau meningkatkan produktivitas dengan cara renovasi dan memperluas pabrik lama dan berbagai hal ya, ini ya kita gambarkan. Atau mempertahankan produktivitas dengan cara tidak melakukan pembangunan pabrik baru dan tetap di pabrik lama ya, atau tidak melakukan apa-apa. Anda serahkan kepada orang lain ya. Anda tidak terjun langsung. Yang D-nya bisa aja terjadi. Nah, ini kawan-kawan ya. Jangan sampai terlena kawan-kawan ya. Oke, kita lanjutkan lagi kawan-kawan. Nah, mohon kawan-kawan perhatikan. Nah, mohon nanti dilihat di YouTube kita ya, streaming YouTube kita ya. Selanjutnya simak dalam screenshot ini ya. Mohon di screenshot pemikiran dosen, tapi saya tetap siarkan dalam YouTube ya, kawan-kawan. Bagaimana keputusan strategi sangat penting dilakukan ya. Sekali lagi, keputusan strategi sangat penting dilakukan ya. 5 strategy decision ya is very important ya. Anda harus melakukan pertama ya. Lihat, yang pertama, the strategy decision must correct in business calculation according to plan set by the company ya. Artinya keputusan strategi adalah bisa mengkoreksi kalkulasi keuangan ya berdasarkan perencanaan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, kawan-kawan. Anda harus punya keputusan strategi yang tepat. Oke ya. Yang kedua, ya, bagaimana pentingnya strategi decision? Artinya the strategy decision must produce profit value added business profit for the success of the company. Ya. Artinya Anda membuat strategi keputusan harus menghasilkan nilai-nilai keuntungan atau nilai tambah ya bagi keberhasilan perusahaan Anda, kawan-kawan ya. Lalu ketiga, the strategy decision must be decided quickly and this is market opportunity make the company a winner ya. Artinya keputusan strategi harus bisa dilakukan secara cepat tepat ya. Ada perhitungan yang tadi saya katakan dengan perhitungan matang, calculating ya. Perhitungannya matang, kalkulatornya ya. Dan ini merupakan kesempatan mengambil pasar dan membuat perusahaan Anda menjadi perusahaan pemenang ya, a winner ya. A winner satu-satunya ya. Contoh PT Indofood, ya, Wings Group, Unilever ya. Dan Aqua, Astra Motor ya, tempatnya Santi Wayuni ya, Astra Motor ya. Perusahaan yang sukses ya. Keempat, mohon diperhatikan, the strategy decision must keep stability with 5 elements are capital, asset, management, corporation, ekuitas, and likuiditas ya. Dalam singkatan CAMEL, ya. CAMEL bukan Anda singkatnya menjadi onta ya, CAMEL ya. Jadi CAMEL apa? Onta Pak? Jangan, CAMEL-nya ada singkatannya capital, asset, management, corporation, ekuitas, and likuiditas. In organization, corporation, business, artinya Anda harus menjaga stabilitas 5 hal, kawan-kawan. Modal dijaga, kawan-kawan, modal, keuangan, sekali lagi saya juga bilang kepada kawan-kawan, keuangan Anda harus dijaga, aset juga dijaga agar ditingkatkan. Lalu manajemen corporation, manajemen perusahaan juga dijaga agar stabil, kompak, kawan-kawan. Ekuitas, ya penting. Lalu likuiditas, bagaimana perusahaan cash flow-nya ya untuk membayar segala berbagai kewajiban ya, agar tidak terjadi tunggakan kewajiban yang secara rutin ya. Lalu kelima, the strategy decision is to widen business venture and generate sustainable corporate profit. Ya, corporate profit artinya keputusan strategis adalah untuk memperluas bisnis usaha sehingga secara general membuat perusahaan stabil ya, berkelanjutan menghasilkan laba perusahaan yang stabil, yang sustainable ya, berkelanjutan ya setiap tahunnya, kawan-kawan ya. Nah, berikutnya kawan-kawan, bagaimana menentukan
menentukan keputusan strategi, mohon di screenshot ya, atau dibuka lagi YouTube kita. Artinya Anda sebagai pimpinan manajer penting sekali kawan-kawan, mohon disimak ya. Pertama, the leadership must be spirit and honestness to both in mind and action in developing business. Artinya Anda sebagai manajer, sebagai pemimpin harus semangat ya, memberikan semangat kepada anak buah Anda ya, sifat jujur, baik dan pikiran ya, yang lurus dan tindakan dalam bagaimana mengembangkan bisnis, kawan-kawan ya. Artinya Anda sebagai pimpinan, manajer ya. Lalu kedua, the leadership must be smart to bring success and prosperity to all members in business organization. Artinya Anda sebagai pimpinan, sebagai manajer harus cerdas bagaimana membawa keberhasilan, tentunya kesejahteraan bagi seluruh anggota pegawai-pegawai Anda dalam bisnis perusahaan ya. Ini berbicara masalah sukses dan prosperity ya, kesejahteraan. Ketiga, the leadership must be really bring optimism to success in business and also all members organization. Artinya nanti Anda sebagai pemimpin, sebagai manajer, kawan-kawan ya, harus membawa semangat optimis keberhasilan bagi pegawai-pegawai Anda, karyawan-karyawan Anda, sehingga mereka bersemangat ya untuk sama-sama bahu-membahu membuat perusahaan Anda menjadi sukses. Nah, ini penting sekali kawan-kawan ya. Rangkul karyawan Anda, pegawai Anda ya, jangan sombong ya. Ini penting ya. Bagaimana Anda menyapa karyawan Anda, pegawai Anda yang mungkin Anda hari ini naik mobil ya, karena keberhasilan ini ya, keberhasilan ini kan karena karyawan Anda ya. Anda sapalah karyawan Anda yang naik motor, naik jalan kaki ya, atau apa ya. Ini penting sekali ya. Jangan Anda membusungkan diri. Nah, ini penting ya. Artinya sebagai leadership Anda harus bisa membawa semangat optimis, keberhasilan ya, sehingga karyawan-karyawan Anda semangat ya. Lalu keempat, the leadership must carry out the work on time and bring progress to the business organization. Artinya pemimpin harus menyelesaikan segala rencana yang dengan kerja tepat waktu ya, sesuai rencana yang sudah ditetapkan, dan berusaha bagaimana membawa kemajuan bisnis ya, kemajuan bagi seluruh organisasi perusahaan ya. Ini mohon kawan-kawan ya, nasihat saya mohon diingat-ingat ya. Mungkin ya hanya mungkin hanya sekelumit saja ya, tapi mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda ya, kalau Anda sebagai manajer, pimpinan ya, agar Anda juga bagaimana memberikan semangat motivasi kepada pegawai-pegawai Anda harus mengomong, harus merangkul ya, harus menyapa lah, walaupun pegawai Anda, karyawan Anda jalan kaki, naik bus, naik sepeda motor ya, Anda harus sapa ya, sehingga karyawan Anda melihat ya ini pimpinan kami ya, sangat memberikan suri tauladan ya, memberikan kehangatan kepada karyawan-karyawan atau pegawai Anda ya. Nah, kawan-kawan, kita lihat contoh kasus matematika ya, bisa Nandika, sarjana manajemen MBA, pemilik koran berita Jayakarta Post, berencana memperluas usahanya ke Provinsi Maluku dan Provinsi Papua. Tentunya untuk memperluas ekspansi usaha ada alternatif, yaitu membeli sistem print jarak jauh ya, secara computerized, atau alternatif lain ya, dengan merekrut 2 orang insinyur IT yang baru untuk di wilayah Provinsi Maluku dan Jayakarta Post mempunyai kepastian bisa jadi baik atau tidak baik. Ataupun alternatif ketiga, biaya atau Anda takut sekali untuk mengembangkan usaha bisnis Anda di wilayah tersebut ya, mohon diperhatikan kawan-kawan, dengan perdaya 25.000 oplah koran dengan harga Rp100 ya, hitungannya kecilan 8.000 oplah koran dengan harga Rp100 ya. Harga sistem computerized CAD sebesar 500.000 ya, tetapi merekrut insinyur ya. Nah, kawan-kawan mohon diperhatikan, walaupun demikian biaya produksi turun dari Rp50 CAD ya menjadi Rp40 ya. Ingat kawan-kawan ya, dengan komputerized CAD turun jadi Rp40. Kemungkinan penerimaan kepastian baik adalah 0,40 serta kemungkinan ketidakpastian adalah 0,60 ya. Oke. Nah, kita lihat kawan-kawan perhitungannya, mohon diperhatikan ya.
Tugas Anda gambarkan pohon keputusan berbagai alternatif kepastian dan ketidakpastian dan berikan saran rekomendasi kepada orang Jayakarta Post ya. Maaf saya ganti dulu ya. Jayakarta Post ya. Nah, khususnya kita ingin memberikan nasihat kepada Bapak pimpinan kita, Bapak Firman Handika ya. Firman Handika dengar suara saya ya. Nah, kawan-kawan kita lihat. Mohon perhatikan ya. Tadi sistem komputer CAD ya, dengan sales tinggi 0,4%, 40%, kawan-kawan perhatikan, dan sales rendah adalah 60% ya. Oke ya. Sales tinggi 40%, sales rendah 60% ya. Maka kita akan lihat bagaimana kita dengan sistem komputer CAD kita beli ya. Pendapatannya adalah 25.000 koran kali 100 rupiah dapatnya 25 juta ya. Oke ya. Dikurangi biaya produksi karena turun dari 50 jadi 40 ya, maka 40 rupiah kali 25.000 dapatnya 1 juta. Oke. Ya. Dan beli sistem CAD adalah 500.000 ya. Maka kita lihat kawan-kawan, mohon perhatikan 2.500.000 kurang 1 juta kurang 500 ya, dapatnya 1 juta rupiah ya. Oke, simak teman-teman ya. Halo, simak ya. Nah, selanjutnya kawan-kawan, sales rendah ya. Sales rendah 60%, di mana pendapatannya turun dari 25.000 menjadi 8.000 orang kali 100 dapatnya 800.000 ya. Masih pakai sistem CAD ya. Maka kita lihat 40 kali 8.000 dapatnya 320.000 ya. Lalu beli sistem CAD computerized adalah 500.000, maka kita lihat 800 kurang 320 kurang 500 hasilnya minus 20.000. Oke ya. Nanti dibaca lagi, kalau kurang puas telepon saya ya, WA ya. Oke ya. Lalu rekrut insinyur ya, di mana pendapatannya tadi 25.000 kali 100 dapatnya 2.500.000 ya. Lalu biaya produksinya naik jadi 50 rupiah, kawan-kawan ingat ya. 50 kali 25.000 dapatnya 1.250.000. Lalu rekrut insinyur, ingat rekrut insinyur ya, hasilnya 375, maka kita lihat nanti hitung ya, 2.500.000 kurang 1.275.000 ya. Nah, sales rendah ya, tadi sales tinggi, sales rendah, perhatikan ya, di mana pendapatannya 8.000 koran kali 100 dapatnya 800.000 ya, biaya dapatnya 400.000 ya. Oke ya. Lalu rekrut insinyur di mana 375.000 rupiah, maka kita kurangi 800 kurang 400 kurang 375 dapatnya 25.000 ya. Mau dibaca lagi, nanti kalau ini putar lagi ya YouTube-nya, diputar lagi YouTube-nya ya. Nah, alternatif ketiga, tidak melakukan pengembangan apa-apa ya. Nah, ini sangat berbahaya kawan-kawan ya, tidak melakukan pengembangan apa-apa ya. Tidak mengembangkan usaha bisnis ini sangat bahaya kawan-kawan ya. Nah, keputusannya kalau membeli sistem komputer CAD tadi 0,4 kali 1 juta, ini 1 juta kawan-kawan ya. Ini 1 juta nih ya. 0,4 kali 1 juta dapatnya 400.000, oke. Lalu tadi 0,6 kali minus 20.000 ya, tadi minus 20.000 kawan-kawan ya, nanti dilihat lagi ya, lihat lagi ya, oke ya, diputar lagi YouTube-nya ya, dapatnya 120.000, maka 400.000 kurang 120.000 dapatnya 388.000 ya, oke. Lalu keputusan merekrut insinyur baru 0,4 kali 875.000 ya, dapatnya adalah 350.000, oke. Kali dapatnya adalah 3. Jadi kawan-kawan, keputusan ini dipilih oleh Bapak Firman Handika. Ya, mudah-mudahan abang kita Firman Handika jadi pengusaha sukses ya. Pak Firman Handika, amin nggak? Ya. Maka Harian Jayakarta Post, pemiliknya di sistem komputer CAD, ya, adalah sangat baik untuk mengembangkan bisnis di Provinsi Maluku dan Provinsi Papua. Ya. Oke. Amin, Pak. Apa? Ya, sukses saya Firman Handika ya. Mantap nih, tugas satu, tugas kedua. Amin, Pak. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Semangat kawan-kawan. Nah, tugas ketiga, nah, Direktur Ibu Della Puspita Febrianti, ya, Della Puspita Febrianti, mudah-mudahan jadi direktur ya, Della Puspita, amin ya. Amin kan nih, Della Puspita.
Amin ya. Amin, Kalian, Pak. amin, amin, amin. Magister Sains di PT Percetakan Cahaya juga memutuskan untuk membuat keputusan sistem pencetak jarak jauh dari Jakarta Makassar ya. Nanti dibaca lagi dengan penerimaan pasar baik sekian ya dengan harga Rp2.000, dengan penerimaan pasar buruk 3.000 orang dengan harga 1.500. Adapun harga peralatan komputer canggih 785.000 atau Anda merekrut 3 sarjana IT dengan biaya 565.000. Walaupun demikian biaya produksi akan turun dari 750 per koran saat diproduksi tanpa komputer 750 menjadi 550 ya, dengan kemungkinan pasar baik 0,35 dan pasar buruk 0,55 ya. Tentukan segera keputusan mana yang Anda pilih. Untuk Ibu Dela Puspita Febrianti, mohon Anda teman-teman kasih saran teman kita Cetakan Cahaya Group ya, amin ya. Nah, berilah keputusan dan gambar ya. Nah, tugas dikumpulkan bersamaan ujian akhir semester ya. Kembali saya ingatkan, tulis dengan baik ya, dengan full yang bersih ya. Beberapa kawan udah saya sebutkan aja lah, si Niko dengan Firman yang sudah mengirimkan tugas 1, tugas 2 ya. Dengan baik ya, tidak menerima dalam bentuk foto ya, atau fotomu ditaruh di situ, jangan ya. Dan di-scan dengan baik ya, sehingga saya sebagai dosen melihat kesungguhan Anda dalam tugas yang diberikan kepada Anda. Kerjakan, silakan berdiskusi ya, berdiskusi prosesnya ya. Ingat, saya tadi ingat ya, harus Anda menghargai berjalannya proses ya, sehingga Anda menjadi sukses ya. Dan jangan menunda waktu ya, sehingga salam sukses untuk Anda dan salam sukses untuk kita semua ya. Demikian teman-teman, lebih dari 35 menit ya, hingga pertemuan kita hanya tinggal 4 menit ya. Semoga bermanfaat dan pembelajaran pohon keputusan sebagai alternatif keputusan bisnis ya. Tadi saya banyak pakai bahasa Inggris. Ingat teman-teman, bahasa Inggris mau bahasa yang aneh-aneh atau bahasa dari planet Konoha atau planet Mars, saya nggak ngerti ya. Pakai bahasa Inggris ya kawan-kawan ya. Ini bukan sekedar gaya-gayaan agar Anda sebagai mahasiswa saya lulus dengan baik, sarjana manajemen berkualitas, dan menjadi manajemen yang sukses ya. Demikian teman-teman pertemuan kita hari ini, semoga kita sukses semua. Ya, mohon open kamera kawan-kawan, saya ingin absen Anda dan saya screenshot. Mohon open kamera sebentar. Iya, oke. Oke, Santi, tolong open kamera. Iya. Oke, hari ini ya saya screenshot dulu ya. Iya. Oke, screenshot lagi deh ya. Oke, Niko. Tunggu Niko, gantengan banget nih Niko nih rambutnya. Nah, hari ini ada Santi Wayuni Napitupulu di Astra, semangat Santi. Ada Umi Masito, ada Anwar Sanusi, Francisca Luda Najawa, Hikman Afia, Rika Amelia, Dela Puspita, calon calon manajer ya, direktur ya, kita doakan ya. Tina Agustina, Firman Handika juga calon direktur juga nanti, Duta, Rizky Rikiana, Adi Irma, dan Sarah Rimalda ya. Baik teman-teman, pertemuan ke-12 mohon dipelajari lagi, dibuka YouTube-nya ya. YouTube ini bukan sebagai pajangan doang atau sebagai agar saya bisa ngotot apa enggak ya, agar ini sebagai pembelajaran bisa diulangi lagi, di-refresh ya, sehingga Anda mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari pembelajaran live streaming ini ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kawan-kawan, salam sukses. Dan saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan salam sejahtera untuk kampus kita dan Anda menjadi manajer sarjana manajemen yang hebat dan sukses. Terima kasih kawan-kawan. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Niko, semangat Niko. Terima kasih semuanya, Umi dan Francisca. Salam sukses semuanya. Terima kasih.